warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat untuk belajar IPA dengan mudah? Kali ini kita masih tetap membahas tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Di video yang ketiga ini, kita akan fokus membahas tentang medan listrik. Selamat belajar. Bab 4, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Subbabnya tentang medan listrik. Kompetensi dasar pada pertemuan kita kali ini yaitu kompetensi dasar 3.4 dan kompetensi dasar 4.4. Medan listrik biasa disimbolkan dengan E. Ini adalah di sini muatan listrik memberikan gaya pada jarak tertentu melalui medan listrik yang ada di sekitar muatan listrik tersebut. Contohnya sama ya anak-anak seperti pada video kita sebelumnya, yaitu ketika ada penggaris plastik, kita gosokkan ke rambut yang kering atau ke kain wol, maka penggaris tersebut itu pada jarak tertentu dia akan bisa menarik serpihan kertas. Maka di jarak tersebut itulah terdapat medan listrik, yaitu area yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Karena pada ketika jaraknya jauh, terlalu jauh, maka penggaris plastik tersebut tidak akan bisa menarik serpihan kertas. Makin dekat, maka pada jarak tertentu kertas tersebut akan mulai bereaksi terhadap adanya penggaris plastik. Jadi itulah yang disebut dengan medan. Nah, kita akan belajar sekarang tentang arah medan dan rumus medan listrik ya. Nah, kita perhatikan di sini ada muatan positif dan ada muatan negatif. Ini adalah dua jenis muatan, anak-anak. Kalau pada muatan positif, arah medan listriknya adalah keluar dari muatan tersebut. Di arah medan listriknya keluar ya, makanya arah panahnya ini keluar. Kita tahu bahwa medan listrik adalah besaran vektor, besaran yang memiliki arah. Kemudian kalau muatannya negatif, ini kebalikannya. Medan listriknya akan mengarah ke dalam menuju ke muatan tersebut. Ditandai dengan arah anak panah, ya, medannya adalah menuju ke muatan tersebut. Nah, sedangkan persamaan yang bisa kita pakai ketika kita menghitung medan listrik adalah E sama dengan K dikalikan Q per R kuadrat. E adalah medan listrik dalam satuan Newton per kolom. K adalah tetapan kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Q itu adalah muatan listrik, satuannya adalah kolom, dan R adalah jarak titik ke muatan tersebut. Satuannya dalam satuan meter. Ingat anak-anak bahwa di dalam rumus ini satuannya semua harus dalam satuan SI. Ya. Nah, ini contoh. Ada sebuah muatan ya, di sini kita lihat ada muatan plus 12. M ini adalah mili ya, Nana, mili kolom plus 12 mili kolom. Kemudian ada sebuah titik A. Titik tersebut berjarak 3 meter dari muatan listrik ini. Nah, bila diketahui K-nya atau konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat, kuat medan listrik dan arah medan di titik A yang terletak seperti pada gambar adalah, kita diminta untuk mencari berapa kuat medan di titik tersebut, titik A ini, dan kemana arahnya, arah medannya itu. Nah, ini
berapa medannya? Otomatis medan yang ada di titik A ini adalah dipengaruhi oleh muatan yang ada di sini nih. Muatan plus 12 milikolom ini akan memberikan medan ke sekitarnya. Medan di sekitarnya termasuk adalah di titik A. Nah, kita diminta mencari tahu berapa arah medannya dan kemana arah. Berapa besar medannya dan kemana arahnya. Nah, sekarang kita akan belajar bersama analisis dari permasalahan tadi ya. Kita disuruh mencari besarnya nilai medan. Kita pakai persamaan yang tadi sudah kita pelajari. E sama dengan K dikalikan Q per R kuadrat. Nah, seperti video sebelumnya, ini tinggal kita tulis ulang. E sama dengan tetap E ya, karena E-nya ini yang ditanya ini. Sama dengan kita tulis lagi K-nya, kita ganti menjadi angka yang sudah diketahui di soal, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulom kuadrat. Q-nya juga kita ganti menjadi muatan yang sudah diketahui di soal, yaitu 12 milikolom. Kalau dijadikan kolom, maka 12 kali 10 pangkat min 3. Mili itu adalah 10 pangkat min 3. Dibagi dengan R kuadrat. R-nya tadi juga sudah diketahui di soal, maka R ini kita ganti menjadi seperti yang ada di soal, yaitu 3 meter dikuadratkan. Nah, kita tulis lagi sekarang tulis lagi E sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Di sini Ibu hilangkan satuannya. Satuannya sudah sesuai ya, yang penting sudah sesuai semua. Ini SI. Kemudian yang ini juga sudah SI. Sekarang kita hilangkan, tidak masalah. 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 12 kali 10 pangkat min 3 dibagi 3 kuadrat adalah 9. Kemudian kita sederhanakan sekarang. Tulis lagi E sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 12 kali 10 pangkat min 3 dibagi 9. Ini sama ya, sama dengan yang ini. Cuma penempatannya aja kita sejajarkan begini supaya kalian lebih mudah untuk menghitungnya. Ya. Kalau bukan disederhanakan, kita atur tempatnya ya, karena perkalian ini kan bisa dibolak-balik. Ini 9 tetap ya, dikali 12-nya kita tulis dulu, dikali 12, baru yang 10 pangkat. Kali 10 pangkat 9 dikalikan 10 pangkat min 3 dibagi 9. Nah, karena ini pembagian, maka 9 dengan 9 yang penyebut dengan pembilang ini bisa kita coret. Sehingga tinggal 12 kali 10 pangkatnya ini. Nah, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 3, kan pangkatnya ini tinggal dijumlahkan ya. 9 dikurangi 3 adalah 6. Nih. Jadi 12 kali 10 pangkat 6 Newton per kulom. Nah, sekarang arahnya. Tadi kan juga ditanya arahnya ya. Karena muatannya positif yang di contoh tadi, maka arah medannya adalah keluar dari muatan. Kalau keluar dari muatan berarti arah medannya adalah ke arah kanan. Karena muatan tadi berada di sebelah kirinya titik A, sehingga arah medan di titik A adalah arahnya ke kanan. Kita coba sekarang berpikir kritis satu ya, tugas kalian. Silakan nanti dikerjakan agar kalian lebih memahami lagi. Ini ya, ini ada sebuah muatan dengan besar muatan min 8 milikolom. Kemudian di sebelah kiri muatan tersebut ada sebuah titik B. B
berjarak 2 meter dari muatan ini. Titik ini ada di sebelah kirinya muatan. Bila diketahui konstanta adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulom kuadrat, kuat medan listrik dan arah medan di titik B yang terletak seperti pada gambar adalah, pertanyaannya sama ya Nana dengan contoh tadi. Jadi berapa besar medannya? Kita bisa cari menggunakan persamaan yang tadi itu ya. Dan kemana arahnya? Karena ini muatannya negatif, berarti kemana arah medan yang ada di titik B? Terus soal berpikir kritis yang pertama. Sekarang berpikir kritis yang kedua. Ada sebuah muatan, ini muatannya tidak diketahui muatannya nilainya besarnya berapa, besar muatannya itu berapa, tidak diketahui, yang jelas dia muatan negatif. Kemudian di sekitar muatan tersebut ada 3 buah titik. Ada titik K dengan posisi yang ada di sebelah sini ya. Kemudian ada titik L dan ada titik M dengan jarak masing-masingnya. Nih, jarak masing-masingnya seperti itu. Perhatikan letak titik K, L, M dari sebuah muatan negatif seperti gambar di atas. Menurut perkiraan kalian, bagaimana urutan kuat medan listriknya di titik-titik tersebut ya, KLM ini, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar ya, dari ketiga titik tersebut. Jadi menurut prediksi kalian ya, perkiraan kalian, mana ini urutannya, yang mana mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yang memiliki medan terkecil, sebutkan dulu yang mana, K, L, atau M, diurutkan sampai dengan medan yang terbesar. Setelah kalian menjawab, misalnya urutannya KLM misalnya seperti itu, maka yang berikutnya adalah berikan bukti atau penjelasan dari jawaban kalian. Kenapa kalian menjawab itu? Apa buktinya? Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal yang ada agar kalian lebih paham lagi. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.